Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Marianin Cedensi Rafna dengan NIM 20202168. Saya di sini ingin mempresentasikan materi yang berjudul tentang Developing Employees for Future Success. Pengembangan karyawan adalah pendidikan dan latihan sebagai cara untuk meningkatkan kinerja seorang karyawan dengan cara meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap guna mencapai peningkatan kualitas kerja yang diharapkan agar perusahaan dapat memiliki kekuatan untuk berkompetisi di pasaran. Prinsip program pendampingan yang sukses, bagaimana manajer dan rekan kerja mengembangkan karyawan melalui pembinaan. Ada kombinasi pendidikan formal, ada pengalaman kerja, ada hubungan, ada penilaian kepribadian dan kemampuan untuk membantu karyawan mempersiapkan masa depan karir mereka. Pengembangan untuk karir yang sering berubah berdasarkan perubahan minat, kemampuan dan nilai seseorang dan lingkungan kerja. Agar tetap dapat dipasarkan, karyawan harus terus mengembangkan keterampilan baru. Selain mengetahui persyaratan pekerjaan, karyawan perlu memahami bisnis tempat mereka bekerja dan mampu mengembangkan hubungan yang berharga dengan rekan kerja, manajer, pemasok, dan pelanggan. Mereka juga perlu mengikuti tren di bidang dan industri mereka, sehingga mereka dapat menerapkan teknologi dan pengetahuan yang sesuai dengan prioritas dan kebutuhan yang muncul. Lebih banyak karyawan akan mengikuti jalur karir spiral di mana mereka melintas batas antara spesialisasi dan organisasi. Ketika organisasi menyediakan pengembangan karyawan dan ketika karyawan mengendalikan karir mereka sendiri. Mereka perlu 1. Menentukan minat, keterampilan, dan kelemahan mereka, dan 2. Mencari pengalaman pengembangan yang melibatkan pekerjaan, hubungan, dan kursus formal. Pengembangan menyiratkan pembelajaran yang tidak selalu terkait dengan pekerjaan karyawan saat ini, mempersiapkan karyawan untuk posisi lain dalam organisasi dan meningkatkan kemampuan mereka untuk pindah ke pekerjaan yang mungkin belum ada. Pelatihan merupakan proses melakukan kegiatan untuk memperkaya kemampuan dan keterampilan. Proses pelatihan dilakukan dalam jangka pendek dengan rangkaian prosedur yang sistematis dan terorganisasi. Penilaian kinerja adalah proses mengukur kinerja karyawan. Manajer harus dilatih untuk sering memberikan umpan balik kinerja dan harus memantau kemajuan karyawan dalam melaksanakan rencana tindakan mereka. Penilaian kinerja dapat berguna untuk pengembangan karyawan dalam kondisi tertentu. Sistem penilaian harus memberi tahu karyawan secara khusus tentang masalah kinerja mereka dan cara-cara untuk meningkatkan kinerja mereka. Karyawan harus mendapatkan pemahaman yang jelas tentang perbedaan antara kinerja saat ini dan yang diharapkan. Proses penilaian harus mengidentifikasi penyebab perbedaan kinerja dan mengembangkan rencana untuk meningkatkan kinerja. 4. Pendekatan untuk pengembangan karyawan. 1. Ada pendidikan formal. Program-program pendidikan formal, formal education program, meliputi program-program di luar dan di dalam perusahaan yang dirancang khusus bagi para karyawan perusahaan. 2. Ada penilaian tentang perilaku, gaya komunikasi atau berbagai keterampilannya. Penilaian paling sering digunakan untuk mengidentifikasi para karyawan dengan potensial manajerial serta mengukur berbagai kekuatan dan kelemahan manajer saat ini. 3. Pengalaman kerja menjelaskan cara berbagai pengalaman kerja dapat digunakan untuk pengembangan keterampilan. Sebagian besar pengalaman kerja, hubungan masalah, tuntunan tugas atau ciri lain yang dihadapi para karyawan pada pekerjaannya. 4. Ada hubungan interpersonal
Para karyawan juga dapat mengembangkan berbagai keterampilan dan meningkatkan pengetahuannya tentang perusahaan dan para pelanggannya. Dengan berinteraksi bersama anggota organisasi yang berpengalaman, kepenasihatan dan pembinaan merupakan dua jenis hubungan antar pribadi yang digunakan untuk mengembangkan para karyawan. 3. Pengalaman pendekatan untuk menjelaskan cara berbagai pengalaman kerja dapat digunakan untuk pengembangan karyawan. Pengalaman sebagian kerja besar ada kombinasi tugas, ada hubungan dan ada masalah, tuntunan dan ada fitur lain dari pekerjaan karyawan. Pengalaman kerja utama meliputi ada tugas pekerjaan, ada hubungan interpersonal, dan ada jenis transisi. Melalui pengalaman ini, manajer belajar bagaimana menangani tantangan umum dan membuktikan diri. Dengan berinteraksi bersama anggota organisasi yang berpengalaman, kepenasihatan dan pembinaan merupakan dua jenis hubungan antar pribadi yang digunakan untuk mengembangkan para karyawan. 3. Pengalaman kerja menjelaskan cara berbagai pengalaman kerja dapat digunakan untuk pengembangan keterampilan. Sebagian besar pengalaman kerja, hubungan masalah, tuntunan tugas atau ciri lain yang dihadapi para karyawan pada pekerjaannya. 4. Ada hubungan interpersonal. Para karyawan juga dapat mengembangkan berbagai keterampilan dan meningkatkan pengetahuannya tentang perusahaan dan para pelanggannya. Dengan berinteraksi bersama anggota organisasi yang berpengalaman, kepenasihatan dan pembinaan merupakan dua jenis hubungan antar pribadi yang digunakan untuk mengembangkan para karyawan. Pendekatan untuk pengembangan karyawan. Pengalaman kerja ada kombinasi tugas, ada hubungan, dan ada masalah, tuntunan, dan fitur lain dari pekerjaan karyawan. Pengalaman kerja utama meliputi ada tugas pekerjaan, ada hubungan interpersonal, ada jenis transisi. Melalui pengalaman ini, manajer belajar bagaimana menangani tantangan umum dan membuktikan diri. Mentor adalah karyawan senior yang berpengalaman dan produktif yang membantu mengembangkan karyawan yang kurang berpengalaman yang disebut anak didik. Kebanyakan hubungan mentoring berkembang secara informal sebagai hasil dari minat atau nilai yang dimiliki oleh mentor dan anak didik. Menurut mentoring, hubungan juga dapat berkembang sebagai bagaimana dari upaya terencana organisasi untuk menyatukan karyawan senior yang sukses dengan karyawan yang kurang berpengalaman. Pembinaan adalah rekan atau manajer yang bekerja dengan karyawan untuk memotivasi karyawan, membantunya mengembangkan keterampilan dan memberikan penguatan dan umpan balik. Latihan dapat memainkan satu atau lebih dari 3 peran. Ada bekerja 1 lawan 1 dengan karyawan seperti saat memberikan umpan balik. Ada menyediakan sumber daya seperti mentor, kursus atau pengalaman kerja. Ada membantu karyawan belajar sendiri, misalnya membantu mereka menemukan pakar dan mengajar mereka untuk mendapatkan umpan balik dari orang lain. Kesimpulan, pengembangan karyawan adalah kombinasi dari pendidikan formal, pengalaman kerja, hubungan dan penilaian kepribadian, dan kemampuan untuk membantu karyawan mempersiapkan masa depan karir mereka, melatih lebih terfokus pada peningkatan kinerja dalam pekerjaan saat ini, tetapi program pelatihan dapat mendukung pengembangan karyawan. Sekian presentasi dari saya. Selamat siang, salam dan bahagia.